Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN di SMK Leonardo Klaten. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai hakikat bangsa dan negara. Sebelum kita mulai lebih lanjut, ada sebuah pertanyaan. Antara bangsa dan negara, lebih dulu mana terbentuknya? Jawabannya adalah bangsa. Bangsa lebih dahulu terbentuk daripada negara. Kita lihat dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk pada 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal ini ada peristiwa Sumpah Pemuda. Sedangkan negara Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal ini terjadi proklamasi kemerdekaan. Jadi, antara bangsa dan negara, lebih dahulu bangsa. Kita mulai dengan bangsa. Apakah itu bangsa? Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok individu yang memiliki keinginan untuk bersatu karena adanya persamaan. Persamaan-persamaan itu antara lain ada persamaan nasib, persamaan latar belakang, persamaan tujuan, dan persamaan tanah air atau tempat tinggal. Keempat persamaan ini disebut sebagai unsur pembentuk bangsa. Nah, bangsa sendiri memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan, bangsa memerlukan yang namanya alat. Alat bangsa untuk mencapai tujuan disebut negara. Jadi negara adalah alat bangsa untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuannya, negara harus memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah memaksa. Sifat memaksa ini ditunjukkan negara lewat adanya pajak, seperti pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak PPh, dan pajak lainnya. Sifat kedua adalah monopoli. Bangsa Indonesia melakukan beberapa monopoli. Di antaranya adalah monopoli listrik melalui PLN. Ada juga monopoli BBM melalui Pertamina. Hanya Pertamina lah yang berhak menentukan harga BBM. Sifat yang ketiga adalah mencakup semua, seperti halnya hukum. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Itulah 3 sifat negara untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada unsur terbentuknya negara. Sebuah negara akan terbentuk apabila memiliki 3 unsur utama atau disebut dengan unsur konstitutif. Unsur itu meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengakuan dari negara lain disebut unsur deklaratif. Mari kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama adalah rakyat. Rakyat dapat dibagi menjadi 2, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat secara menetap. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat hanya sementara. Contohnya adalah turis yang tinggal sementara di suatu tempat. Sedangkan penduduk dibagi menjadi 2, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara jika ia memiliki identitas resmi atau secara hukum sah. Jika orang Indonesia dapat dikatakan warga negara ketika memiliki KTP. Sedangkan bukan warga negara adalah warga negara asing yang tinggal menetap di Indonesia. Misalnya, ada Gonzales merupakan warga negara asing yang menetap di Indonesia dan turis-turis lainnya. Unsur yang kedua adalah wilayah. Wilayah terdiri dari 4 bagian. Wilayah darat yang kita pijak, wilayah udara untuk penerbangan, wilayah laut, pelayaran dan tambang,
Dan wilayah yang terakhir adalah wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang terletak di negara lain. Contohnya di Indonesia, ada Kedutaan Besar Amerika. Kedutaan Besar Amerika merupakan wilayah ekstrateritorial milik Amerika. Unsur yang ketiga adalah pemerintah. Unsur pemerintah ini terdiri dari legislatif, lembaga konstitutif, eksekutif, yudikatif, moneter, dan inspektif. Lembaga legislatif, lembaga yang membuat undang-undang, terdiri dari DPR dan DPD. Lembaga konstitutif, lembaga yang mengesahkan, terdiri dari MPR. Lembaga eksekutif, lembaga yang menjalankan undang-undang, terdiri dari presiden dan menteri. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang, terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga moneter adalah lembaga yang mengatur kebijakan keuangan negara. Sedangkan inspektif adalah lembaga yang mengawasi keuangan negara. Itu adalah unsur pemerintah. Selanjutnya adalah unsur pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif. Unsur ini terdiri dari dua, unsur de facto dan de jure. Facto, secara fakta, sedangkan de jure secara hukum internasional. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.